Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Ananda. Ibu senang bisa bertemu lagi dan berbagi informasi dengan Ananda. Baiklah Ananda, siapa kamu? Kami sahabat BK ya. Untuk sahabat-sahabat Bu Desi, hari ini kita akan membahas mengenai stop bullying ya. Jadi stop, jangan bully gitu ya. Sudah siap mulai ya? Yuk kita mulai. Oke. Yuk kita kepoin gitu kan, bagaimana sih menghadapi pembuli. Mungkin Ananda ada yang pernah menjadi pembuli ataupun menjadi korban. Nah, mari kita kepoin apa sih yang harus kita lakukan untuk selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu sebenarnya apa sih yang disebut dengan bullying? Jadi gini ya, bullying itu merupakan salah satu bentuk dari pelaku agresi ya dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Itu yang nggak bagusnya yang pembuli itu, dia cuma cari yang lebih lemah gitu kan. Makanya jangan mau jadi yang lemah gitu. Oke, selanjutnya apa sih jenis-jenis bullying? Nah, di sini kan bisa nampak nih videonya. Silakan Anda saksikan video yang pertama. Yaitu diejek-ejek oleh semua temannya, mungkin karena rambutnya yang besar kribo gitu kan. Jadi ada juga fisik. Yang pertama itu secara verbal gitu kan. Mungkin ada yang suka mengejek temannya, menertawakan dengan panggilan tidak disenanginya dan dia marah. Termasuk pada bullying verbal ya, hati-hati. Jadi jangan sempat mengejek temannya dengan panggilan yang tidak disukainya, karena itu bisa termasuk bullying verbal. Yang kedua yaitu fisik. Nah, saya akan dilihat gambarnya juga, videonya di situ ada yang ngangkat kerah ceweknya gitu kan, sama cewek itu kan. Bisa jadi ini mau bertengkar atau mau tonjok-tonjokan gitu kan, itu termasuk fisik karena sudah berhubungan dengan fisik. Sedangkan yang ketiga, itu saya akan lihat videonya juga, ada tuh yang kumpul-kumpul belakang dia satu sendiri, diomong-omongin gitu, dikucilkan gitu kan. Berarti itu termasuk bullying relasional atau sosial, dikucilkan dari sosialnya. Ada geng yang mengucilkan dia, ngata-ngatai dia. Nah, itu bisa termasuk pada bullying sosial. Yang terakhir yaitu elektronik atau cyber. Nah, ini hati-hati ya. Bagi anak-anak ibu milenial ini tentu suka bermedsos. Jadi jangan sampai nanti kamu jadi netizen yang jelek-jelekan orang lain, nanti akhir-akhirnya malah di kena undang-undang ITE. Bahaya itu, ada hukum pidana apanya itu ya, hukumannya itu. Karena negara Indonesia ini sudah ada tentang undang-undang penggunaan sosial media atau undang-undang ITE. Jadi berhati-hatilah, jadilah pengguna media sosial yang bijak dan pintar gitu ya. Jangan mau ikut-ikutkan jadi netizen yang cuma menjadi haters gitu ya. Jauhi yang seperti itu. Selanjutnya apa sih penyebabnya gitu kan seseorang itu bisa dibully. Nah, ini ada juga penyebabnya, ada 5 ya. Yang pertama itu kadang-kadang merupakan sudah tradisi turun-temurun dari seniornya. Lah, ya anehnya juga ya, masa bully malah dijadiin tradisi. Seharusnya yang tradisi itu dari senior tuh yang bagus yang diturunkan. Selanjutnya yaitu adanya balas dendam karena pernah dibully. Mungkin dulu waktu dia sekolah dibully oleh seniornya, pas jadi senior dia mau membuli juga. Tidak boleh seperti itu, yaitu salah. Selanjutnya yaitu ada rasa kecewa. Kecewa di sini bisa muncul karena misalnya dia kecewa seseorang tidak bersikap sesuai dengan yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu adanya perasaan superior dan kepuasan. Jadi di sini orang tersebut akan merasa sangat hebat, sangat kuat apabila dia bisa melakukan menindas dan membuli orang yang lebih lemah darinya. Dan merupakan sebuah kepuasan juga baginya, dan ibu rasa itu sangat aneh ya, karena itu bukan sikap yang baik. Selanjutnya itu dianggap mengganggu kelompok lain. Orang yang menganggap mengganggu kelompok lain sehingga mereka melakukan pembulian terhadap orang tersebut. Selanjutnya yaitu
apa sih dampaknya gitu kalau seseorang itu dibully itu apa dampaknya? Pertama itu terganggu fisiknya. Bisa jadi luka-luka, cedera gitu karena terjadinya pemukulan atau terganggunya fisiknya. Selanjutnya yaitu ada video di sana yang stres seperti itu ya, berarti tertekan psikisnya atau kejiwaannya. Yang ketiga itu pergaulan sosialnya terganggu, sudah jelas ya karena dia dikucilkan tadi bagi suatu kelompok. Selanjutnya itu terganggu prestasi belajarnya. Kenapa? Karena banyaknya gangguan-gangguan di atas, jadi dia akan menjadi terganggu prestasi belajarnya. Sekarang apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah bullying itu? Tentu yang pertama itu hindari. Ya ini ya, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Karena itu akan memancing. Yang kedua itu jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku. Ya, yang keenam itu jangan ikut-ikutan ya, paling penting ya, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, jangan pernah ikut-ikutan. Selanjutnya kita harus melawan ya, melawan bullying. Gimana cara melawannya? Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau diganggu dan tidak akan mengganggu juga gitu kan. Yang kedua itu bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang tiga, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang kelima yaitu lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi jangan diam aja, berteriak gitu kan, mencari pertolongan gitu ya. Dan keenam yang paling penting itu catat tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan pada orang tua, guru atau pihak berwajib. Itu ya Ananda. Sekarang kita masuk pada kuis. Kuisnya adalah silahkan Ananda ceritakan pengalaman Ananda dalam menghadapi bullying. Mungkin di masa lalu pernah menjadi pelaku dan Ibu harap tidak akan pernah lagi, ataupun pernah menjadi korban. Oke, Ananda? Masukkan jawabannya di kolom komentar ya. Selanjutnya, terima kasih sudah menyaksikan pertemuan kita hari ini. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat bermanfaat oleh Ananda. Don't forget to subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.